Kita ini setiap hari biasakan diri banyak zikir, sibukkan diri dengan sholawat, sibukkan diri dengan mengingat Tuhan, sibukkan diri dengan berzikir tanpa huruf, tanpa suara. Apa maksudnya zikir tanpa huruf, tanpa suara? Kembalikan kesadaran ketuhanan bahwa semua ternyata zahir batin ini miliknya Allah. Berarti yang bergerak ini daya kekuasaannya Allah. Saya diberi amanah, saya dititipi, dan ini nanti saya pertanggungjawabkan. Itulah yang perlu diingat. Apapun yang kita perbuat, Allah tidak melarang, tapi ingat, ingat nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan mengaku-ngaku hidup. Ketika seseorang mengaku hidup, pasti akan dimatikan. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak bisa mati karena ketika hidup mereka tidak mengaku hidup. Orang itu kalau mengaku hidup pasti banyak gayanya. Ya, orang itu kalau merasa hidup pasti banyak gayanya. Hidup itu mau enak, mau mapan, mau tercukupi, mau dipandang mau dipandang orang baik. Ya, orang hidup itu kan pasti banyak gayanya. Kalau banyak gayanya, banyak tekanannya. Kalau para wali ilmunya tidak seperti itu. Ketika dia hidup, dia tidak merasa hidup, dia merasa mati. Oleh sebab dia merasa mati, dia tidak banyak mempunyai keinginan. Loh, hidup jadi qanaah, menerima. Kalau ada ya dimakan, kalau tidak ada ya beranai, diaman. Kan seperti itu. Tidak harus selalu memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak itulah yang dikatakan keinginan nafsu 4. Keinginan nafsu 4 selalu menjerat manusia ke dalam kegelapan, ke dalam kesesatan, ke dalam kesengsaraan. Kan seperti itu. Maunya hidup terus, enak terus, nyaman terus, tercukupi terus. Kapan belajarnya? Allah terkadang mencabut, terkadang mengambil apa yang sudah kita punyai. Allah itu memberikan pelajaran bahwa semua tidak ada yang kekal abadi. Maka jangan engkau cintai dunia. Apakah dunia ini lebih penting daripada akhirat? Kan seperti itu. Apakah lebih penting daripada akhirat? Sedang dunia ini sementara saja. Kenapa kita mati-matian mempertahankan dunia? Maunya kerja enak terus, maunya sesuai dengan keinginannya terus. Tetapi giliran dia harus mengikuti keinginan Tuhannya, malas. Kan seperti itu. Inilah keinginan Tuhan. Manusia harus sadar diri. Kalau sudah sadar diri, manusia harus tahu diri di hadapan Tuhan. Jangan banyak gaya di hadapan Tuhan. Kita ini kan mayat. Mayat ini apa mau dilihat? Apa mau dibanggakan dari mayat ini? Kita dihormati Tuhan karena dititipi ilmu. Kita dihormati sesama manusia karena kita hidup,
Kalau mati ditanam di tanah, tidak ada cerita. Itulah manusia. Hakikatnya kita ini nggak ada. Hakikatnya kita ini sudah tiada. Yang punya cerita Tuhan. Tuhan menceritakan setiap cerita individu manusia. Kita tinggal menjalankan. Maka jalankan yang baik. Jangan menyalahi amanah. Itu loh maksudnya. Rasul mengingatkan kepada manusia bahwa kita ini perwujudan sifat Tuhan. Maka keluarkan sifat Tuhan itu semua. Jangan menampilkan sifat binatang. Jangan menampilkan sifat kesetanan. Itu menunjukkan kualitas hidup kita, menunjukkan keimanan kita. Bagaimana kita selamat ketika hidup, kita mengakui bahwa kita yang hidup. Bagaimana kita selamat ketika hidup, kita mengakui berilmu. Bagaimana? Pasti jatuhnya kan sombong. Pasti jatuhnya angkuh. Pasti jatuhnya ingin dihargai dan ingin dihormati. Kita ini nggak perlu dihormati, nggak perlu dihargai, ya. Kita sudah terhormat karena kita merupakan sifat ketuhanan. Derajat kita jatuh di bawah hewan karena kita menuruti nafsu 4 kita ini. Ya. Oleh sebab itu banyak manusia yang terlihatannya bagus tetapi batinnya sudah menjadi bentuk hewani. Ya. Mohon maaf, ini saya sampaikan ya, untuk merubah akhlak kita. Kita hidup sebentar saja, ya. Apa yang kita cari? Kalau hidup kita nggak ada nilai plusnya, berarti kita rugi jadi manusia. Apakah kita hidup ini hanya sekedar makan? Apa hidup kita hanya sekedar minum? Ya. Setelah makan, minum, berangkat kerja, ya, capek istirahat, tidur, malam, ya, pagi bangun lagi, makan, minum, bekerja, berkeluarga, tidur, makan, minum, bekerja, berkeluarga, minum. Apakah itu terus? Gak ada nilai plusnya. Ya. Keimanan, ketakwaan ini jadikan yang utama. Ya. Makan niatkan untuk ibadah, minum niatkan untuk ibadah, bekerja niatkan untuk ibadah. Kalau semua diniatkan untuk ibadah, kita selalu ingat Allah. Kalau kita selalu ingat Allah, maka kita akan terjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Gitu. Kalau makan ingat Allah, oh, di perguruan ada etikatnya. Ketika mau makan, setelah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, setelah mengucapkan doa makan, itikat kita apa? Memasukkan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita tidak makan, memasukkan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita memasukkan. Yang dimasukkan nih rahmat nikmat Allah, bukan makanan. Kalau makanan nanti yang dikuatkan nafsu Kalau yang dimasukkan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nur kembali kepada nur. Ya, dari Allah kembali kepada Allah, maka menjadi kekuatan keimanan. Okay? Mau itu makanan enak, mau tidak enak, sama saja. Kita melihatnya hakikatnya, bahwa itu nur semua, ya. Jadi kalau sudah terlatih seperti itu, nanti enak. Ya, di akhir-akhir tanggal tua yang ada ikan asin sama sambal, kita ndak teka. Biasanya kan seperti itu yang bergaji. Awal bulan ini mau enak-enak semua, ya. Akhir-akhir bulan. Nah, seperti itu. Ya. Dilatih jadi murid itu qanaah, ya. Makanan jangan milih, apapun jangan milih. Yang ada syukuri. Ya. Orang banyak mau makan tapi tidak bisa diinfus saja itu, Bu. Di rumah sakit. Kita yang sudah beri,
makan pakai tempe tahu sambal kerupuk. Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau beri daya hidupmu pada pagi hari ini. Berarti Engkau menitipkan satu amanah, yang itu amanah sungguh luar biasa. Engkau beri hamba ini kesempatan tobat, yang jelas seperti itu. Banyak istighfar. Karena kita mau kembali kepada Tuhan kan kotor betul, masih kotor betul. Jangankan kita mencuri, jangankan kita menjolimi orang, kita lupa mengisi setiap keluar masuknya napas ini saja sudah dosa. Ini napas. Ini kalau kita lupa sholatul daim kita sudah zalim kepada Allah. Kita diberi nikmat, kita tidak bersyukur. Itulah hakikat syukur. Banyak orang mereka bersyukur ketika mendapatkan rezeki berupa materi. Gajian masuk, alhamdulillah. Kan seperti itu. Dapat uang cair, alhamdulillah. Nah, giliran napas ini keluar masuk tidak ada bersyukurnya. Napas keluar masuk inilah yang menjadi nikmat, menjadi rahmat Allah kepada seluruh badan jasmani. Bapak Ibu merasakan nikmat karena napas apa enggak? Karena napas atau materi, saya tanya. Nah, kalau sudah paham karena napas, syukuri toh mulai sekarang. Bersyukur, biar ingat terus sama Tuhan, biar banyak bersyukurnya sama Tuhan. Walau begini, tapi Allah masih memberikan daya hidup kepada saya. Ya Allah, begitu sayang Engkau kepada kami, ya Allah. Engkau selalu memberikan nikmat karunia-Mu kepada kami yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita ini manusia masih hitung-hitungan sama Allah. 5 waktu terkadang masih ogah-ogahan. Nanti biasanya ini kalau Isya ini kan jangkanya lama sekali. Nanti mau subuh baru dikerjakan. Seperti itu. Coba kita ini, Tuhan aja tidak pernah telat memberikan syukur nikmatnya kepada kita. Kita yang sadar-sadar sebagai manusia, sudah kita ini berbuat zolim. Sudah kapok-kapok sudah. Kita mau pulang, kapan mau tobat? Jangan ngurusi dunia terus. Dunia itu akan bertekuk lutut kepada kita ketika kita sudah full berserah diri kepada Allah. Seperti ini loh gambarannya. Ya Allah, hidup matiku milik-Mu ya Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Aku berserah diri, mau Engkau apakan, terserah Engkau ya Allah. Seperti baju itu loh. Baju itu kalau kotor, kotornya kalau sedang nguceknya itu tidak terlalu kencang, nyucinya nggak. Tapi kalau kotor betul, kalau di kampung, di desa, kalau nyucinya di sungai, dipukul-pukulin ke batu karena sangat kotor. Itu tapi bentuk kasih sayang Tuhan untuk hambanya. Dibersihkan di dunia ini, bersyukur toh. Punya hati yang bersih, baik sangka terus sama Allah. Hidup jangan dibikin susah. Coba, kalau bersyukur tuh kan enak toh, Apapun yang menimpa kita, kalau kita mengitikadkan itu semua dari Allah, maka kita menerimanya enak. Tidak ada rasa penyesalan. Kan seperti itu. Kalau jauh dari Allah, inilah sumber masalah. Kita tidak pernah amanah dengan titipan Allah, suatu saat kita akan ditipu manusia. Itu mengajarkan. Kalau ditipu manusia itu jangan sedih, jangan susah, jangan menggerutu, jangan
menyesal. Itu Allah memberi pelajaran. Ya, kamu itu tak beri amanah nih, nah. Kok kamu ndak amanah? Nih kamu biar paham ini bagaimana rasanya ditipu orang. Paham maksudnya? Orang menipu berarti ndak amanah. Kalau kita ndak amanah sama juga kita menipu Allah. Selama ini kan ini kita kuasai sendiri, hidup semaunya, punya ilmu dibikin semaunya, melihat semaunya, mendengar semaunya, berucap semaunya, semua semaunya. Karena kita pikir dari rambut sampai ujung kaki milik kita, betul seperti itu. Kan semaunya kita manusia ini. Namanya manusia ini disindir Tuhan sering sekali. Sungguh manusia itu banyak yang melebihi nggak ada syukur-syukurnya. Masya Allah, tobat sudah. Sudah tobat, udah nggak usah bikin maksiat lagi. Hati itu penuhi dengan Allah, maka dunia akan mengikuti. Betul. Kenapa dunia tidak mengikuti kita? Guru, saya kan sudah melakukan semuanya, tapi kok masih seperti ini. Kurang berserah dirinya. Berarti masih ada setetes ketakutan. Berarti masih ada setetes kekhawatiran. Masih ada setetes ketidakpercayaan kepada percaya sama Tuhan tuh nggak usah tanggung. Ifulkan, nggak usah tanggung. Nanti kalau tanggung rugi kita. Allah tuh luar biasa. Kok jangankan ngurusi rezeki umatnya, ngurusi jagat raya seisinya aja mudah. Kalau dipikir coba, berarti kendalanya di mana? Koneksi kita kepada Allah yang bermasalah. Internet itu kalau sinyalnya tidak bagus, pasti memutar audio video pun tidak tampil. Nah itulah seperti kita. Kalau kita koneksinya kuat kepada Tuhan, 5G, maka cepat kun jadi. Aku segerakan seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu sebagai anugerah atas bentuk syukurmu kepadaku. Maka jangan sekali-kali menyesali, meratapi. Nggak usah. Sedih-sedih itu dibuang, susah. Senangkan hati, tenangkan hati. Ada Al-Quran. Baca. Di situ banyak pelajaran. Itu pengobat hati yang terluka. Kembali sama Tuhan. Jangan mengharap sama makhluk. Kalau mengharap sama makhluk, pasti akan banyak kecewa. Kalau janji Tuhan itu pasti. Tapi kenapa banyak manusia meragukan janji itu Tuhan? Kalau engkau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau engkau menghampiriku dengan berjalan, maka aku menghampirimu dengan berlari. Artinya apa? Kita selalu berkesinambungan sama Tuhan. Ketika kita lupa, maka Allah akan meninggalkan kita. Ketika sudah Allah meninggalkan kita, maka hancurlah kehidupan kita. Di situ tetap utamakan Tuhan. Hati itu loh menjadi aras kerajaan Tuhan. Hati jaga, jangan sampai kotor. Jangan sampai punya prasangka tidak baik sama Tuhan, jangan sampai mempunyai prasangka tidak baik sama sesama hamba, ya. Jangan punya sakit hati, jangan punya dendam, ya. Dan seperti itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu diringankan langkahnya menuju ke majelis. Itu tanda Allah sayang betul sama Bapak Ibu. Allah menginginkan memperbaiki kehidupan Bapak Ibu yang sudah diringankan langkahnya menuju majelis. Itu tanda kebaikan yang sudah Allah berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah itu tidak sayang, maka orang akan disibukkan dengan dunianya.
maka akan Mohon maaf, akan kami lanjutkan sesi 4.